warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Anggreni Syaloho dengan NIM 3252121109. Dalam video ini kita akan membahas perkembangan sejarah sosial dan ekonomi Asia Selatan melalui dua buku penting. Yang pertama yaitu buku Asia Selatan dalam Sejarah, dan yang kedua India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Untuk membuat jelas pembahasan ini mengikuti urutan per bab dari kedua buku, lalu di akhir kita lihat apa perbandingan utama dari keduanya. Bagian pertama yaitu buku pertama, Sejarah Asia dalam Sejarah. Yang pertama ada sejarah India kuno. Pembahasan dimulai dari sumber sejarah India kuno seperti prasasti, naskah Veda, dan situs arkeologi dan peninggalan budaya menjadi dasar pemahaman tentang kehidupan awal masyarakat di wilayah itu. Dari sumber-sumber tersebut, kita mengenal peradaban lembah sungai Indus, salah satu peradaban terbesar di dunia. Kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa memiliki sistem sanitasi yang teratur. Pedagang sudah maju, rumah-rumahnya berbata merah, dan masyarakat hidup dalam kota yang tertata. Namun, peradaban ini runtuh karena perubahan iklim, pergerakan sungai, dan kemungkinan konflik internal. Setelah itu datang bangsa Arya. Mereka membawa bahasa Sanskerta, kitab Weda, dan struktur sosial yang kemudian berkembang menjadi sistem kasta. Masa ini disebut zaman Weda, ketika ritual keagamaan dewa, dewi, dan tradisi awal masyarakat India terbentuk. Dari kebudayaan ini berkembang agama Hindu yang membentuk sistem, nilai, filsafat, dan ritual yang kemudian menjadi dasar peradaban India. Tak lama setelahnya, muncul agama Buddha sebagai reaksi terhadap kelakuan ritual dan kasta. Siddhartha Gautama mengajarkan jalan tengah dan pembebasan dari penderitaan, dan ajaran ini menyebar luas di Asia. Lalu perkembangan politik India kemudian mencapai masa keemasan pada masa Gupta. Pada era ini, seni ilmu, pengetahuan, matematika, dan sastra perkembangan pesat. Namun setelah Gupta runtuh, India memasuki periode baru ketika Islam mulai masuk melalui perdagangan dan penaklukan berbagai kerajaan Islam berdiri. Dan puncaknya adalah kejayaan dinasti Mughal, dinasti besar yang memadukan budaya Persia dan India di bawah Akbar. Toleransi beragama, berkembang seni dan arsitektur mencapai puncaknya, termasuk Taj Mahal. Lalu masuk kita ke bab 2, yaitu Sejarah India Modern. Masuk era modern, India menghadapi kedatangan bangsa kulit putih. Pada awalnya mereka datang sebagai perdagangan, terutama Inggris, melalui East India Company. Namun perlahan, Inggris mengambil alih kekuasaan politik, ekonomi, dan wilayahnya. Sehingga akhirnya India menjadi jajahan penting dalam kekaisaran Inggris. Di masa kolonial muncul perpecahan antara golongan Hindu dan Islam. Inggris memanfaatkan perbedaan ini untuk memecahkan kekuatan politik India. Situasi ini berdampak besar hingga akhirnya memunculkan dua negara saat India merdeka, India dan Pakistan. Perjuangan kemerdekaan India sendiri panjang dan penuh dinamika. Gerakan nasionalismenya dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dengan strategi non-kekerasan, Nehru dan Muhammad Ali Jinnah. Setelah merdeka, dia memasuki fase baru politik modern. Tokoh seperti Indira Gandhi dan Rajiv Gandhi memegang peran besar dalam membentuk arah negara, menghadapi konflik, membangun ekonomi, dan berjuang menghadapi tekanan geopolitik. Hubungan India dengan Indonesia juga menjadi bagian penting. Kedua negara sama-sama pernah dijajah, memiliki kekuatan gerakan non-blok, dan seperti bekerja sama dalam bidang ekonomi, budaya, politik, dan politik internasional. Dan masuk kita ke bab 3, yaitu aneka peristiwa di Asia Selatan. Buku pertama juga membahas bagaimana peristiwa besar di Asia Selatan setelah India merdeka. Bangladesh mengalami banyak problem, mulai dari kemiskinan, bencana alam, hingga krisis politik setelah memisahkan diri dari Pakistan. Di Afghanistan, Uni Soviet melakukan
yang berakibat pada perang panjang dan munculnya kelompok-kelompok baru yang memengaruhi stabilitas Asia Selatan. Pakistan digambarkan sebagai negara yang menarik karena memiliki kekuatan militer besar, tetapi juga menghadapi konflik internal dan ketegangan dengan India. Di Sri Lanka, krisis rasial antara etnis Tamil dan Sinhala menghasilkan perang saudara panjang. Asia Selatan kemudian membentuk kerajaan sama regional melalui organisasi SAARC sebagai upaya memperbaiki ekonomi, perdamaian, dan stabilitas politik di kawasannya. Lalu kita akan membahas buku kedua, yaitu India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Di bab pertama di buku ini ada kekuatan dunia baru. Buku kedua membawa kita ke India yang modern setelah bertahun-tahun memakai model ekonomi. Masuk kita ke buku India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Di buku ini yang pertama yaitu kekuatan dunia baru. Buku kedua membawa kita ke India yang modern setelah bertahun-tahun memakai model ekonomi yang tertutup. India akhirnya membuka diri. Perubahan besar terjadi ketika di negeri ini melakukan liberalisasi ekonomi, perdagangan makin luas, investasi asing masuk, dan bisnis swasta berkembang cepat. Perusahaan di India seperti Tata Mulia dikenal dunia karena akuisisi besar terhadap perusahaan global. Dunia kemudian melihat India sebagai raksasa baru yang mulai mengimbangi kekuatan besar seperti Cina. India juga menjadi pemain penting di WTO, menunjukkan bahwa mereka tidak lagi dipandang sebagai negara berkembang biasa. Dan masuk ke bab 2 yaitu maju karena teknologi informasinya. Kekuatan utama India modern adalah teknologi informasinya. Bangalore berkembang menjadi pusat teknologi Silicon Valley. Banyak perusahaan internasional memindahi layanan IT ke India karena kualitas tenaga kerja yang tinggi. India juga merintis layanan jarak jauh seperti customer support global, infrastruktur IT, dan software. Selain itu, India mencapai kemajuan di bidang sains dan antariksa melalui proyek satelit murah tetapi efektif. Sistem pendidikan teknologinya diakui dunia. Namun, perkembangan saat ini juga menciptakan sisi gelap seperti meningkatkan limbah elektroniknya. Bab 3 yaitu industri otomotif, film, dan farmasi. India berkembang menjadi pusat produktif otomotif dengan harga yang murah, namun kualitasnya tetap bersaing. Industrinya, komponennya mendukung pertumbuhan mobil dan motor kini bersaing di pasar internasional. Industrinya, film Bollywood menghasilkan uang dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting di identitas budaya India. Sementara itu, industri farmasi India mengalami lompat signifikan dengan produksi obat-obatan generik yang murah dan berkualitas. Banyak negara bergantung pada produk farmasi India sebagai solusi kesehatan murah. Dan masuk kita ke bab 4-nya, yaitu ekonomi dan pertaniannya. Meski modern, India masih memiliki tantangan besar. Banyak masyarakat masih menggantungkan hidup pada pertanian. Wilayahnya pedesaan masih tertinggal dengan ketimpangan ekonomi yang jelas antara utara dan selatan. India berusaha melakukan revolusi pertanian kedua agar bisa memenuhi kebutuhan pangan. Di sisi lingkungan, beberapa kota berhasil mempertahankan taman dan ruang hijau. Namun, sebagai wilayah menghadapi polusi berat ini menunjukkan bahwa India masih mencari keseimbangan antara pembangunan dan ekologi. Masuk kita ke bab 5 yaitu buku dan pendidikannya. India memiliki industri buku yang sangat berkembang. Banyak penulis India yang sukses di kancah dunia, terutama dari kalangan diaspora. Sastra India menampilkan identitas budaya yang kaya serta kisah manusia yang universal. Namun, pendidikan dasar India masih memiliki banyak kendala. Tingkat literasinya di beberapa wilayah masih rendah. Meski ada daerah seperti Kerala yang berhasil menciptakan sistem perpustakaan desa yang luar efektif. Dan masuk kita ke bab 6, yaitu sisi lain India modern.
Kemajuan India juga menyimpan ironi, korupsi, kemiskinan, dan ketidakadilan masih terjadi. Banyak proyek pembangunan gagal karena selewengkan. Ada wilayah tandus yang disebut sebagai Sahara Afrika di India karena tingginya kemiskinan dan kekeringan. Namun, muncul pula kelas kaya India yang unik. Banyak dari mereka hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan besar. Transportasi umum seperti bajai dengan argo dan kisah super yang akan menggambarkan realitas sosial India yang kompleks. Dan masuk kita ke tahap akhir, yaitu perbandingan kedua buku ini. Buku pertama berfokus pada sejarah panjang India dan Asia Selatan. Dari peradaban kuno hingga dunia modern, menentukan utama pada perubahan budaya, agama, politik, konflik, serta dinamika hubungan antar negara di kawasan tersebut. Sementara buku kedua memusatkan perhatian pada India sebagai negara modern yang sedang bangkit. Buku ini tidak lagi berbicara tentang kerajaan kuno atau kolonialisme, melainkan tentang ekonomi, teknologi, industri film, pendidikan, pertanian modern, hingga masalah sosial di era kontemporer. Jika buku pertama menjawab bagaimana India terbentuk sepanjang sejarah, maka buku kedua menjawab bagaimana India menjadi kekuatan besar di dunia saat ini. Keduanya saling melengkapi. Buku pertama memberikan akar historis, buku kedua juga menjelaskan perkembangan masa kini. Sampai sini video saya. Terima kasih sudah menonton.